Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salwa Rahmadani dengan NIM akhir 219. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis hubungan neraca pembayaran dan indikator ekonomi makro dengan fokus pada posisi Indonesia dalam perekonomian global. Topik ini penting karena neraca pembayaran tidak hanya menjadi ukuran aktivitas ekonomi internasional, tetapi juga menjadi dasar untuk mengevaluasi stabilitas ekonomi kita. Selanjutnya, yang pertama ada pendahuluan atau latar belakang. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis dari seluruh transaksi ekonomi yang dilakukan antara Indonesia dengan negara lain selama periode tertentu. Dalam konteks global, neraca ini menjadi indikator sejauh mana suatu negara terlibat dalam perdagangan internasional, investasi, serta kebijakan moneter. Dengan memahami komponen utama seperti transaksi berjalan yang memuat ekspor-impor barang dan jasa, pendapatan, dan transfer. Kemudian ada neraca modal dan finansial yang memuat investasi asing langsung atau FDI, portofolio, dan utang luar negeri. Kemudian ada cadangan devisa. Cadangan devisa adalah tanggung jawab bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengawasi likuiditas internasional, dan mendukung kebijakan moneter negara. Kemudian ada neraca transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan mencakup ekspor-impor barang dan jasa. Neraca transaksi berjalan yang mencatat transaksi barang, jasa, pendapatan, dan transfer berjalan merupakan indikator penting keseimbangan ekonomi suatu negara. Ekspor dan impor merupakan komponen utama neraca transaksi berjalan yang menunjukkan aliran devisa dalam perdagangan internasional, di mana saldo ekspor meningkat dan impor cenderung menurun. Surplus atau defisit dapat terjadi ketika ekspor dan impor tidak seimbang, yang berdampak pada stabilitas ekonomi menurut Bagaskoro dan Imansyah tahun 2019. Kemudian yang kedua ada pendapatan. Pendapatan nasional yang dihitung melalui Produk Domestik Bruto atau PDB adalah ukuran dari total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama periode tertentu. Peningkatan PDB menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Dalam neraca transaksi berjalan, impor seringkali digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan barang modal yang menjadikan indikator penting dalam transaksi, menurut Wijaya 2019. Yang terakhir ada transfer. Transfer unilateral seperti remittasi pekerja migran dan bantuan asing merupakan komponen penting dalam neraca transaksi berjalan atau current account yang berfungsi sebagai penyeimbang ketika neraca perdagangan mengalami defisit. Menurut Julaiha et al. 2023, di Indonesia, remittasi dari tenaga kerja Indonesia atau TKI telah menjadi sumber devisa yang sangat penting, seringkali menyumbang persentase besar dari penerimaan devisa negara. Selanjutnya ada neraca modal dan finansial kapital dan financial account atau financial account. Investasi asing langsung atau FDI, investasi langsung adalah komponen penting dari aliran masuk modal karena menunjukkan komitmen jangka panjang investor asing untuk mengembangkan dan membangun bisnis di dalam negeri. Investasi langsung asing di Indonesia bukan hanya sumber pendanaan eksternal, tetapi juga sarana transfer manajemen, teknologi, dan keahlian yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sektor industri, menurut Sarwadi 2002. Kemudian ada portofolio. Pengelolaan portofolio investasi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan dinamika pasar global. Perubahan ini menyebabkan investor memilih untuk membeli atau menjual aset keuangan seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Portofolio investasi biasanya lebih jangka pendek dan liquid daripada investasi asing langsung atau FDI, menurut Mikaela et al. 2024. Yang terakhir ada utang luar negeri. Utang luar negeri membantu meningkatkan cadangan devisa dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dampaknya bergantung dalam bagaimana dana pinjaman digunakan. Jika digunakan untuk menutup defisit transaksi berjalan atau membiayai pembangunan, defisit negara akan meningkat jika digunakan untuk konsumsi, menurut Tiara et al. 2024. Yang terakhir ada cadangan devisa.
Dalam situasi global seperti perubahan nilai tukar, arus modal, dan tekanan defisit neraca pembayaran, devisa berfungsi sebagai indikator kestabilan ekonomi makro dan alat pertahanan moneter. Pada dasarnya, cadangan devisa menunjukkan kesiapan suatu negara untuk memenuhi kewajiban pembayaran internasional, seperti pembayaran impor, pembayaran utang luar negeri, dan investasi untuk stabilitas nilai tukar di pasar valuta asing. Arus transaksi modal dan utang luar negeri yang merupakan komponen neraca modal dan finansial menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap cadangan devisa Indonesia. Ada tambahan pasokan devisa dari luar negeri saat terjadi surplus transaksi modal, seperti arus masuk investasi portofolio, investasi asing langsung, dan utang luar negeri. Akibatnya cadangan devisa cenderung meningkat. Lalu ada hubungan antara semua komponen. Yang pertama ada transaksi berjalan, ekspor impor barang atau jasa menentukan surplus defisit dasar. Kemudian ada transfer unilateral berfungsi sebagai penyeimbang defisit perdagangan. Contohnya defisit perdagangan Indonesia tahun 2013 ditutup sebagian oleh remintasi. Kemudian neraca modal. FDI dan portofolio mengkompensasi defisit transaksi berjalan. Utang luar negeri menambah devisa jangka pendek. Contohnya ada di surplus FDI Indonesia 2022 menutup 60% defisit transaksi berjalan. Kemudian ada cadangan devisa. Berfungsi sebagai buffer saat kedua neraca di atas tidak seimbang. Akumulasi surplus transaksi berjalan dan aliran modal masuk. Contohnya cadangan devisa Indonesia 130 miliar dolar pada tahun 2023 mencukupi 6 bulan impor. Selanjutnya ada data balance of payment atau BOP. Slide ini menyoroti data terkini mengenai tren neraca transaksi berjalan Indonesia dari tahun 1981 hingga 2024. Fokus utama pada slide ini adalah mengidentifikasi pola surplus dan defisit yang terjadi. Yang pertama ada periode surplus dan defisit. Selama lebih dari 4 dekade, Indonesia mengalami fluktuasi antara surplus dan defisit. Pada tahun 2021, Indonesia mencatat surplus sebesar USD 3,3 miliar, tetapi pada 2024 defisit meningkat menjadi USD 8,9 miliar atau sekitar 0,6% dari PDB. Faktor penyebab defisit 2024 adalah penurunan surplus perdagangan barang akibat melemahnya permintaan global menjadi penyebab utama defisit transaksi berjalan pada tahun 2024. Selain itu, tekanan dari kebijakan perdagangan internasional turut memengaruhi neraca pembayaran. Proyeksi untuk 2025 yaitu defisit transaksi berjalan diperkirakan akan meningkat menjadi 1,18% dari PDB pada 2025. Peningkatan ini didorong oleh potensi lonjakan impor akibat stimulus ekonomi domestik dan resiko kebijakan global. Selanjutnya ada current account deficit. Variabel neraca transaksi berjalan terbukti menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya defisit sebagaimana ditunjukkan oleh defisit yang terjadi pada kuartal berjalan dan diproyeksikan terus berlanjut pada kuartal-kuartal mendatang. Sementara itu, inflasi memberikan pengaruh yang lebih nyata dibandingkan variabel lain seperti nilai tukar serta pertumbuhan GDP di Indonesia dan Amerika Serikat, yang meskipun berkorelasi positif, tidak menunjukkan dampak signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi gangguan terhadap stabilitas makroekonomi dalam jangka panjang, menurut Nihriroh 2019. Tren defisit transaksi berjalan yang terlihat pada grafik tersebut mulai terjadi secara persisten sejak kuartal 4 2011 dan menjadi perhatian utama karena dapat berdampak negatif pada stabilitas makroekonomi, termasuk tekanan terhadap nilai tukar dan penurunan cadangan devisa. Meskipun pada tahun 2011 defisit masih bisa ditutup dengan surplus dari neraca modal dan finansial, pada 2012 kondisi memburuk dengan defisit transaksi berjalan yang lebih dalam, meski masih diimbangi oleh capital inflow.
Hal ini memperkuat kekhawatiran bahwa defisit yang terus berlanjut dapat menjadi tidak sustainable dalam jangka panjang. Dan jika tidak direspon dengan kebijakan yang tepat, dapat mengarah pada kelemahan nilai tukar, meningkatnya beban pembayaran eksternal, dan risiko krisis neraca pembayaran menurut Widodo, Tobing, dan Yuwana tahun 2013. Yang terakhir ada studi kasus di Indonesia. Lemahnya nilai tukar, dinamika dalam neraca modal dan finansial terutama penurunan capital inflow berkontribusi pada kelemahan nilai tukar rupiah pada tahun 2018. Hal ini menurunkan permintaan rupiah dan menyebabkan depresiasi. Nilai tukar rupiah per dolar sangat dipengaruhi oleh aliran modal dan variabel seperti suku bunga domestik dan inflasi memengaruhi perubahannya. Investor asing cenderung menarik dananya ketika inflasi meningkat dan suku bunga dalam negeri tidak kompetitif dibandingkan luar negeri. Akibatnya, aliran modal masuk berkurang. Meskipun tidak berdampak langsung, ekspor dan impor juga berdampak tidak langsung melalui perubahan inflasi dan suku bunga. Faktor-faktor ini meningkatkan fungsi capital inflow sebagai penggerak nilai tukar dalam neraca modal dan finansial. Selanjutnya ada keterkaitannya dengan balance of payment. Dalam neraca pembayaran atau balance of payment secara keseluruhan, defisit pada neraca modal disebabkan oleh penurunan modal inflow. Jika tidak diimbangi oleh surplus pada neraca transaksi berjalan yang terdiri dari ekspor dan impor barang dan jasa, maka BOP secara devisa secara keseluruhan akan berada di bawah tekanan. Defisit BOP menunjukkan bahwa lebih banyak devisa yang keluar daripada yang masuk. Akibatnya, cadangan devisa negara menyusut dan nilai tukar rupiah menurun. Dengan kata lain, ketidakseimbangan BOP menunjukkan kerentanan dari luar yang dapat menyebabkan depresiasi mata uang. Kondisi ini sangat bergantung pada kestabilan komponen makroekonomi domestik serta persepsi investor asing terhadap perekonomian nasional, menurut Fahmi 2019. Kesimpulannya adalah neraca pembayaran adalah alat penting yang menunjukkan partisipasi Indonesia dalam perekonomian dunia. Neraca ini memberikan gambaran menyeluruh tentang stabilitas ekonomi negara melalui komponen utamanya yaitu neraca modal dan finansial, cadangan devisa, dan transaksi berjalan. Adanya tren defisit negara transaksi berjalan yang meningkat dari 2024 hingga proyeksi 2025 menunjukkan adanya masalah besar. Salah satunya adalah penurunan surplus perdagangan sebagai akibat dari penurunan permintaan global. Akibatnya, untuk mempertahankan stabilitas makroekonomi dan meningkatkan posisi Indonesia dalam perekonomian global, diperlukan tindakan strategis seperti investasi asing langsung atau FDI, pengelolaan cadangan devisa yang efektif, dan penguatan neraca perdagangan. Demikian presentasi saya mengenai analisis hubungan neraca pembayaran dan indikator ekonomi makro, studi fokus pada posisi Indonesia dalam perekonomian global. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Saya mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.